kondisi ini Mas Adi, kondisi Demokrat sendiri itu kan juga agak galau nih. Kalau PKS juga galau. Jadi saya terus terang aja agak heran juga nih, Mas Adi masih ada harapan buat Anies. Gimana Mas? Saya kalau bicara Anies tidak ada harapan, itu dibully Bang sama pendukung. Karena tidak menarik ya. Iya, enggak, ini dianggap provokator, ini dianggap buzzer dan seterusnya ya. Makanya saya selalu mengatakan ya minimal saya tidak dibully lah Bang ya. Mestilah ada harapan. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang bisa menyatukan poros perubahan itu mereka sendiri, bukan faktor yang lain, bukan karena ada faktor intervensi, bukan karena ada persoalan hukum. Apa yang kemudian membuat poros perubahan ini harus surut? Gara-gara Joni Plate misalnya tersangkut kasus hukum. Yang tanda tangan itu ketua umum partai untuk daftar ke KPU. Ya, sekjennya PLT. Sekjennya PLT sudah selesai. Artinya apa? Jadi maju tidaknya itu bagi saya adalah bagaimana iman politik ketiga ketua umum partai ini tegak lurus ke Anies. Ya tapi mungkin faktor mental ya. Itu pasti ada pukulan. Loh kemarin waktu memberikan statement di depan media sesaat setelah Joni Plate ditetapkan tersangka, Anies ngomong tidak akan ada perubahan apapun. Kebenaran akan berpihak kepada mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya ini mestinya harus jalan terus dong. Jadi jangan terlampau peduli dengan huri-huri yang ada itu. Ada kasus hukum, ada bully, ada caci maki. Kalau memang firm dan solid kenapa tidak? Tapi kan problemnya agak rumit Bang. Tapi kan kata orang gini, Mas Adi ngomong enak aja katanya. Dia nggak tahu perasaan kita gimana kan gitu. Kalau itu ya, kita kan ingin membesarkan hati teman-teman poros perubahan. Artinya, ketimbang sibuk selalu mengutuk kegelapan, kan mending mulai nyalakan lilin. Bahwa lilin di mereka itu adalah ketiga partai ini, Bang. Mengutuk kegelapan itu satu, ya. Ada intervensi, ada kriminalisasi, ada upaya-upaya untuk menjegal. Kan ini terus narasi politiknya, Bang. Padahal intervensi, padahal kriminalisasi, padahal pencegalan. Ini nggak penting kalau ketiga partai ini solid, Bang. Dan di Nasdem sendiri terpecah dua itu, terbelah. Saya baru tahu ini. Ada pihak yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi, kriminalisasi, tidak adil. Sementara bendahara umum Nasdem mengatakan, oh tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi. Ini murni kasus hukum. Kan sudah mulai terpecah dua ini. Iya kan dalam melihat persoalan ini. Nah, jadi Mas Adi, saya kira kan faktor maju sebagai calon presiden, baik terhadap bagi capresnya atau juga bagi partai-partainya, ini kan persoalan confident. Nah ini kalau syarat-syarat untuk mereka confident itu mulai berkurang, ini yang menurut saya bahaya sekali gitu. Iya. Walaupun tadi saya setuju sekali dengan apa kata Mas Hadi bahwa ya kenapa mesti melakukan pertimbangan-pertimbangan eksternal ya. Iya. Saya kan begini Bang, saya kan pendukungnya Barcelona. Barcelona itu kalau main bola, dia nggak peduli lawan itu mau pakai apapun. Mau pakai cywar, dia pakai hoax, mau pakai fitnah. Yang penting timnya solid. Nah, poros perubahan ini mestinya menutup mata itu dengan semua. Kalau memang iman politiknya kuat. Kan dari awal memang yang membuat poros perubahan ini muncul, diperhitungkan oleh orang. Karena dia punya spirit berbeda dari penguasa saat ini. Kalau ini spiritnya berkurang, ya tentu jangan salahkan orang lain. Persoalannya di Nasdem itu banyak penonton MU dan Liverpool. Bukan Barcelona, jadi ya agak repot juga ya. Mestinya ya show must go on dong. Nggak peduli dengan persoalan-persoalan di sekitarnya. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Bagaimana mau berubah? Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun dibandingkan 4 menteri Jokowi lainnya yang ditangkap. Imam Nahrawi, Edi Prabowo, kemudian Idrus Marham, kemudian Juliari Batubara. Itu kan masih berapa miliar? Ini 8,3 dan itu memukul secara signifikan, secara solid. Padahal mereka ini, poros perubahan, selalu ingin memprofiling dirinya adalah poros yang nggak begitu bersih, anti korupsi, resource politik dan SDM di dalamnya itu tidak pernah cawe-cawe dengan urusan-urusan hukum dan urusan-urusan haram-haram yang lainnya itu. Tapi nyatanya ini memukul telak. Sepertinya Demokrat agak sedikit trauma. Demokrat itu gara-gara kasus korupsi kadernya itu kan terjun bebas.
Dari yang semula 21% jadi 10%, Bang. Di pemilu 2014 itu. 29 turun lagi. Betul, 2019 turun lagi. Itu artinya apa? Dalam banyak hal memang isu korupsi yang di-blow up secara maksimal oleh media, apalagi sekarang ada media sosial, itu mengerikan jadinya saat ini. Ada efek yang kemudian memberikan rasa ketakutan kepada pemilih untuk memilih partai politik yang jelas-jelas terang benderang di depan mata mereka itu melakukan korupsi. Meski pada saat yang bersamaan ya, pada level pileg ataupun politik yang lainnya, memori masyarakat kita itu pendek, Bang. Saya ingat persis misalnya dulu ada kasus hukum yang membelit Romi. Itu sebulan sebelum pencoblosan, tapi nyatanya P3 lolos ambang batas. Kemudian ada Idrus Marham, ada yang sebelumnya Setia Novanto, itu 6 bulan sebelum pencoblosan 2019, tapi nyatanya Golkar menjadi runner up gitu ya. Itu kan yang kita lihat. Dulu kita tahu Nasdem juga disebut sebagai penista agama. Gara-gara dukung Ahok, tapi gara-gara dukung Anies kemudian dipuja-puja sebagai calon yang pro dengan pemimpin Islam. Memori masyarakat kita cukup pendek. PDIP dibully sebagai partai penista agama gara-gara dukung Ahok lawan Anies di Pilkada Jakarta, tapi terbukti PDIP itu memenangkan pemilu 2014 dan 2019. Jadi masyarakat kita itu paradoks. Satu sisi memang cukup membenci dengan perilaku-perilaku korupsi para elit, para anggota partai gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, seringkali mereka ini lupa dengan apa yang terjadi hari ini. Yang mereka lihat itu apa yang kemudian ditawarkan oleh para elit menjelang ke pemilu dan menjelang ke TPS. Bahkan yang paling terbaru itu kan ketika orang mengecam Ganjar semua ketika dia menolak Israel, timnas Israel. Ya kan hanya sebentar saja. Betul. Kemudian dia naik lagi. Bouncing, rebounds. Harus diakui sesaat, nggak ada sebulan. Apalagi ketika Ganjar telepon Coach Indra Safri sesaat sebelum final Indonesia lawan Thailand, itu langsung bouncing responnya. Apalagi misalnya Ganjar menjanjikan timnas ini akan diberikan sesuatu, reward lah bagi mereka karena menghantarkan Ganjar Indonesia. Sebagai apa? Gubernur? Ya, sebagai teman, sebagai gubernur. Sepertinya Ganjar ingin menebus, ya dalam tanda kutip kesalahannya yang dianggap sebagai orang yang turut membuat kisruh Indonesia batal sebagai apa namanya? Tapi bisa menyinggung Pak Jokowi itu. Itu kan sebenarnya bagian dari presiden itu. Tapi kalau kita dilihat politiknya, memang Ganjar babak belur saat itu, Bang. Sempat kan elektabilitasnya drop disalib secara signifikan oleh Prabowo Subianto. Tapi sebulan setelah itu ya rebounds, bouncing di survei-survei yang kita lakukan. Meski ya bouncing yang belum muncul secara signifikan, tapi pukulan-pukulan ke Ganjar itu sudah mulai tidak ada artinya. Apalagi misalnya Ganjar selalu menunjukkan sikap dan kepeduliannya terhadap timnas selama bertanding di SEA Games. Orang lupa, Bang, memori masyarakat kita itu ya cuman pendek sekali. Tapi itulah yang saya kira memang secara mental terpukul betul Partai Perubahan ini. Jadi masyarakat kita cepat marah, tapi juga cepat memaafkan. Cepat marah dan cepat memaafkan. Begitupun dengan calon presiden. Cepat benci, cepat juga suka. Makanya ini tergantung bagaimana Nasdem, Anies, dan Poros Perubahan bisa membangkitkan semangat. Apakah akan terus gitu ya, tegak lurus dengan semangat mereka dengan perubahan ataupun tidak. Tapi kalau melihat pembicaraan di medsos, sampai 3 hari ini, sejak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, memang jadi bahan olok-olok dan bahan bulian, Bang. Ketika bicara tentang narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak, dan seterusnya. Itu yang sepertinya membuat kader-kader partai yang lain seperti Demokrat dan PKS relatif agak nggak nyaman gitu membangun narasi politik. Karena narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Beda dengan yang sebelumnya yang abal-abal dan hure-hure itu kan. Tapi kasus ini tentu ibarat hujan setahun, nah, kena panas sehari ini. Selesai barang. Dan